Selamat datang di channel YouTube Surya Abdi Pramana _PBSI. Sebelum lanjut ke videonya, diharapkan kepada semua teman-teman yang menonton video saya agar menekan tombol subscribe ya. Tombolnya ada di bawah video saya di pojok kanan bawah dekat deskripsi box. Saya beri waktu 5 detik mulai dari sekarang. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menekan tombol subscribe. Semoga dibalas dengan sesuatu yang baik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Surya Abdi Pramana _PBSI. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis stilistika puisi Surat untuk Ibu karya Djoko Pinurbo. Nah teman-teman, adapun pengkajian stilistika ini akan dibagi dalam 4 aspek, yaitu aspek gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, dan citraan. Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya, marilah sama-sama kita dengarkan puisi tersebut. Check it out. Surat untuk Ibu karya Djoko Pinurbo. Akhir tahun ini saya tak bisa pulang, Bu. Saya lagi sibuk demo memperjuangkan nasib saya yang keliru. Nantilah, jika pekerjaan demo sudah kelar, saya sempatkan pulang sebentar. Oh ya, Ibu masih ingat Bambang kan? Itu teman sekolah saya yang dulu sering numpang makan dan tidur di rumah kita. Saya baru saja bentrok dengannya gara-gara urusan politik dan uang. Beginilah Jakarta, Bu. Bisa mengubah kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Semoga Ibu selalu sehat bahagia bersama penyakit yang menyayangi Ibu. Jangan khawatirkan keadaan saya akan normal-normal saja. Sudah beberapa kali saya mencoba meralat nasib saya, dan syukurlah saya masih dinaungi kewarasan. Kalaupun saya dilanda sakit atau bingung, saya tak akan memberitahu Ibu. Selamat Natal, Bu. Semoga hatimu yang merdu berdentang nyaring dan malam damaimu diberkati hujan. Sungkem buat Bapak di kuburan. Baiklah teman-teman, setelah mendengar pembacaan puisi tadi, kita masuk yang pertama, yaitu gaya bunyi atau fonem. Bunyi dalam puisi memiliki peran yang penting, yaitu untuk menimbulkan efek dan kesan tertentu. Bunyi dapat menekankan arti kata, mengintensifkan makna kata dan kalimat, bahkan dapat mendukung penciptaan suasana tertentu dalam puisi. Puisi Surat untuk Ibu karya Djoko Pinurbo memanfaatkan pengulangan bunyi dan pengulangan kata untuk memperoleh efek estetis. Pada bait terakhir misalnya, dominasi bunyi vokal U mampu menciptakan nada dan suasana yang sendu, yaitu pada lirik semoga hatimu yang merdu berdentang nyaring dan malam damaimu diberkati hujan. Sungkem buat Bapak di kuburan. Efek estetis juga dapat dilihat pada pemilihan kata kelar, yaitu pada bait pertama baris keempat dibandingkan kata selesai. Kata ini dipilih agar dapat disandingkan dengan kata sebentar, sehingga terciptalah rima baris yang dapat menambah nilai estetis. Dengan demikian, secara keseluruhan, pemberdayaan gaya bunyi dengan adanya kombinasi bunyi dan rima pada puisi tersebut berhasil menciptakan efoni atau bunyi yang merdu, sehingga menimbulkan suasana dan menciptakan efek estetis. Kita masuk yang kedua, yaitu gaya kata atau diksi. Secara keseluruhan dalam puisi Surat untuk Ibu menggunakan kata-kata konotatif. Artinya terdapat kata kiasan untuk mewakili makna tertentu. Adapun kata-kata konkret yang mewakili puisi Surat untuk Ibu seperti pulang, demo, nasib, Jakarta
teman, bentrok, politik, Natal, dan ibu. Penggunaan kata-kata konotatif dalam puisi itu terutama pemanfaatan alegori, pertanyaan retoris, paradoks, perbandingan, dan metafora. Puisi Surat untuk Ibu menyiratkan cerita singkat yang mengandung makna kiasan. Jadi, penyair mencoba melukiskan perasaannya melalui cerita singkat yang memiliki makna tersirat. Makna tersebut tampak kondisi yang bertentangan antara bertahan hidup di Jakarta dan bertemu ibunya di kampung. Djoko Pinurbo menunjukkan kondisi bentrok politik di ibu kota yang dapat berpengaruh pada seluruh aspek, sehingga hubungan antar teman, keluarga, dan rekan kerja. Surat ini sebagai bentuk perasaan penyair yang sedang berada di lingkaran setan sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk bertemu keluarga, terutama ibu. Adapun yang ketiga yaitu gaya kalimat. Dalam puisi Surat untuk Ibu karya Djoko Pinurbo tersebut terlihat kalimat-kalimat mengalami pemadatan dengan gaya implisit. Pemadatan kalimat dengan gaya implisit ini tidak mengganggu hubungan antar kalimat melainkan justru menambah efektivitas kalimat dan menimbulkan efek makna khusus sekaligus mampu mencapai efek estetis. Adapun yang keempat yaitu citraan. Yang pertama citraan visual. Citraan visual pada puisi Surat untuk Ibu ditunjukkan melalui baris pertama bait kedua puisi yang berbunyi, "Oh ya, Ibu masih ingat Bambang kan?" Citraan visual yang ditonjolkan pada baris ini diperlihatkan melalui kalimat "masih ingat Bambang". Kata ingat merepresentasikan proses penyimpanan memori manusia yang didapat melalui hasil olah panca indera yang dapat berupa indera penciuman, pendengaran, maupun penglihatan. Pada baris ini, panca indera yang ditonjolkan adalah penglihatan, dengan mengacu pada seseorang bernama Bambang, sehingga baris tersebut mengungkapkan citra visual dan dapat membuat pembaca membayangkan seseorang bernama Bambang, bergantung referensi masing-masing pembaca mengenai ingatan tersebut. Yang kedua yaitu citraan kemarahan. Citraan kemarahan pada puisi Surat untuk Ibu ditunjukkan melalui baris kedua sampai keempat bait kedua puisi yang berbunyi, "Itu teman sekolah saya yang dulu sering numpang makan dan tidur di rumah kita. Saya baru saja bentrok dengannya gara-gara urusan politik." Citraan kemarahan yang ditonjolkan pada baris ini diperlihatkan melalui kalimat, "Saya baru saja bentrok dengannya gara-gara urusan politik." Di sini kemarahan penulis diperlihatkan melalui kalimat tersebut. Kemarahan penyair pun diungkapkan karena salah satu temannya yang sering makan dan tidur di rumah penyair bentrok dengan penyair hanya gara-gara masalah politik. Hal ini menjelaskan kemarahan penyair kepada temannya yang dianggap tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih kepada penyair. Lanjut yang ketiga yaitu citraan kekotaan. Citraan kekotaan pada puisi Surat untuk Ibu ditunjukkan melalui baris kelima sampai dengan baris keenam bait kedua yang berbunyi, "Dan uang, beginilah Jakarta Bu, bisa mengubah kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan." Melalui baris tersebut diperlihatkan kondisi kota Jakarta yang begitu menakutkan. Citra kota metropolitan yang sanggup mengubah segalanya diperlihatkan dengan jelas melalui kalimat, "Bisa mengubah kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan." Baris ini berkaitan erat dengan baris sebelumnya yang menunjukkan kemarahan penyair akibat berubahnya sikap temannya gara-gara kota Jakarta. Yang keempat, citra auditori. Citraan auditori pada puisi Surat untuk Ibu ditunjukkan melalui baris pertama dan kedua pada bait keempat yang berbunyi, "Selamat Natal Bu. Semoga hatimu yang merdu berdentang nyaring dan malam damaimu." Citraan auditori yang ditonjolkan dalam baris ini ditunjukkan dalam kalimat, "Semoga hatimu yang merdu berdentang nyaring dan malam damaimu." Kalimat tersebut seolah-olah membuat pembaca mampu mendengarkan suara merdu yang dimaksud oleh penyair yang berasal dari suara hati ibunya. Suara denting tersebut berhubungan dengan hari Natal, di mana suara merdu tersebut seolah-olah disamakan dengan suara lonceng Natal. Yang terakhir adalah citra kesedihan. Citraan kesedihan pada puisi Surat untuk Ibu ditunjukkan melalui baris terakhir pada bait keempat yang berbunyi, "Diberkati hujan, sungkem buat bapak di kuburan." Citraan kesedihan yang ditonjolkan dalam baris ini ditunjukkan dalam kalimat, "Sungkem buat bapak di kuburan."
Citraan ini menggambarkan suasana sedih penyair yang sudah ditinggal mati ayahnya. Kesedihan tersebut ditunjukkan penyair melalui rasa rindu terhadap sang ayah. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja video pembahasan kita mengenai analisis stilistika puisi Surat untuk Ibu karya Djoko Pinurbo. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.